Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tools yang akan saya share di video kali ini, kalian bisa membuat video seperti ini, di mana video rekaman saya berada di samping video presentasinya. Atau saya juga bisa mengganti layoutnya menjadi ini, ini, atau layout ini dengan cepat meskipun kalian tidak bisa editing video sekalipun. Dan layout yang saya tunjukkan barusan itu hanya beberapa. Masih ada banyak banget layout yang bisa kalian pilih. Dan kalau kalian nggak suka dengan semua layout yang ada, kalian bisa customize sendiri layout kalian. Nah, bagi yang terbaiknya, selain kalian tidak perlu jago ngedit, kalian tidak perlu menginstal aplikasi perekam layar seperti OBS, Zoom, Camtasia, belum nanti kalau edit videonya seperti CapCut, Premiere Pro, DaVinci, Filmora, atau KineMaster, itu nggak perlu install di komputer atau laptop yang bikin berat laptop atau komputer kalian, nggak perlu ya. Terus untuk ini semua, namanya adalah Tela, bukan Tela Singkong ya. Jadi Tela adalah sebuah software atau website screen recorder yang bisa merekam layar komputer atau laptop kita, plus merekam diri kita menggunakan webcam ataupun HP. HP? Iya, benar. Bisa menggunakan HP. Untuk kalian yang penasaran, cara merekam seperti ini dan menggunakan HP saja atau nggak punya webcam, kalian bisa komen ya, tertarik sama video ini. Nanti saya buatkan video tersendiri untuk membahas cara menggunakan HP menjadi webcam ya. Oke, kembali ke sini. Jadi Tela ini ya ini record incredible video, screen record for creator, simple and powerful. Kalian bisa mendaftar, sign up di sini, atau kalian bisa login. Saya sudah punya akun, sudah mendaftar, jadi saya langsung login aja ya. Nah, setelah kalian berhasil mendaftar dan sudah login, nanti tampilan dashboardnya seperti ini ya, di welcome ya. Di sini ada panduan start here, membuat akun, merekam video, customize video, dan share ya. Di sini ada panduan-panduan yang bisa kalian pelajari. Nah, kemudian di sini ada menu welcome kan ini, jadi kalian ada menu all video. Nah, di sini itu galeri-galeri hasil rekaman-rekaman video kita akan tersimpan di sini ya. Bisa kalian edit dan bisa kalian customize sesuka kalian hasil rekaman-rekaman video kalian. Kemudian ini ada channel. Jadi channel ini ibarat gini, misalkan kalian YouTuber juga, konten kreator, tapi juga kuliah. Nah, kalian bisa bedakan tuh, ini project kuliah, ini project YouTube, project senam, dan lain-lain. Seperti itu kita bisa bikin di sini channel. Jadi nggak nyampur-nyampur videonya kayak gini ya. Oke, kemudian di sini ada workspace-nya, kita bisa create team, create new team. Kita juga bisa berkolaborasi, misalkan tugas kuliah, terus kalian ini, kerjaannya kelompok gitu ya. Nah, ini bisa untuk tim. Kemudian di sini ada new video untuk mulai merekam video. Oh ya, di sini untuk merekam video itu bisa menggunakan dua cara ya. Dengan Tela ini, kita bisa langsung dari websitenya, new video ini, atau bisa dari ekstensi Chrome Tela ini ya. Kalau saya sendiri prefer yang ekstensi ya, karena lebih fleksibel dan enak makainya. Untuk cara installnya, kalian nggak perlu search atau di extension Play Store. Kalian klik aja setting ini, titik 3. Kemudian kalian install Chrome extension ini. Nah, kalau yang pakai MacBook tadi juga ada ya. Nah, setelah ekstensinya muncul, kalian bisa klik di sini install ya, seperti biasa lah ya, udah paham lah ya. Sini saya sudah menginstal, jadi tampilannya habis dari Chrome seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut, apabila kalian mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa like dan subscribe ya untuk kalian yang belum subscribe agar kalian tidak ketinggalan info dan tips trik seputar konten kreator lainnya. Dan agar kita lebih bersemangat untuk membagi atau sharing info-info yang bermanfaat. Untuk merekam dari website, kalian bisa klik new video ini ya. Kalian klik aja. Nah, di sini langsung muncul ya webcam kalian. Nah, ini kan webcamnya. Nah, di sini ada menu-menu seperti quick, multi, select, upload. Jadi kalau quick itu begitu kita rekam dan selesai merekam, kita langsung akan dibawa ke menu editing ya. Nah, kalau untuk multi, ini, jadi setelah kita merekam dan kita klik stop, nanti akan lanjut untuk ke rekaman selanjutnya, ke menu seperti ini lagi. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil beberapa klip, ini cocok yang multi. Kemudian select ini bisa untuk kalau kita udah punya klip sebelumnya. Misalkan kemarin kita udah merekam, terus mau dilanjutkan hari ini. Nah, kita mau melanjutkan dari klip yang mana? Misalkan dari yang ini atau ini, kita klik aja dan kita lanjutkan rekamannya agar menjadi satu project ya. Kemudian upload, kita juga bisa upload. Kita bisa upload dari file-file atau video-video yang sudah ada untuk dijadikan presentasi ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, kita kembali ya ke multi tadi. Kemudian di sini ada settingan audionya.
inputnya mau dari mana, atau kalian mute juga bisa. Kemudian ini kameranya, kalau kalian punya webcam lebih dari satu, mau yang pakai yang mana. Kalau ini share screen, misalkan kalian mau pilih share screen kalian, misalkan screen yang ini, kalian bisa share. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Atau di sini juga ada menu more. Itu kalian bisa present slide. Jadi kalau mau slide, munculkan slide atau show speaker note. Jadi kalau misalkan kalian mau tambahkan catatan di atas ini. Nah, di sini. Ini kalian bisa tuliskan catatan. Nah, ini. Jadi misalkan kalau kalian merekam pakai laptop atau yang kameranya pas di atas kan sambil baca gitu, nggak apa-apa. Bisa ya. Nah, ini saya mau hilangkan saja. Hide ya. Oke, sebelum kita merekam, satu lagi kita juga bisa merekam dari ekstensi Chrome. Tela ekstensi Chrome ya, ini ya. Sudah saya install. Tadi udah saya bahas ya. Kalian klik. Nah, ini. Nanti akan muncul. Menunya hampir sama. Ada quick, ada multi, pengaturan kamera, mute, dan Windows. Kemudian di sini kelebihannya, kalau kita menggunakan, kita menggunakan ekstensi Chrome, itu lebih enak ya. Kita nggak harus buka website telanya. Jadi, misalkan lagi buka Google atau lagi buka presentasi kita bisa langsung buka ekstensinya dan klik rekam. Di sini juga sama ya. Kita coba mulai merekam ya. Kita share screen dulu. Kalian bisa pilih juga, ini mau satu tab dalam Chrome, atau mau satu Windows, satu Chrome atau Windows aplikasi apa gitu, atau seluruh layar juga bisa. Saya mau Windows ya, untuk yang Chrome-nya. Oke, yang ini ya. Kita share. Nah, sekarang kita bisa langsung mulai klik tombol merah ini, rekam. Nah, sekarang akan memunculkan countdown 3, 2, 1. Dan sekarang kita sedang merekam. Nah, enaknya kalau kita menggunakan ekstensi Chrome, itu di sini ada ini. Kayak apa ya? Bar kayak gini. Ini bisa disembunyikan, bisa ini, tong sampah ini stop atau berhenti. Kemudian ini bisa mengambil ulang atau retry recording. Dan ini untuk berhenti. Ini juga bisa kita geser-geser ya. Oke, sekarang kita hide saja. Nah, kalau kalian mau berhenti, kalian bisa juga klik ini ya, telanya diklik lagi. Nah, kalian bisa klik ini, stop ya. Nah, begitu kalian klik stop, ini akan muncul beranda seperti ini lagi ya. Karena kalian tadi pilihnya yang multi, jadi begitu kalian klik stop, langsung akan muncul lagi. Kita akan diarahkan untuk melanjutkan membuat klip yang kedua. Setelah kalian selesai merekam, kalian bisa mulai mengedit atau mengcustomize video rekaman kalian di menu all video ini ya. All video ini. Nah, ini ada beberapa rekaman yang sudah kalian lakukan ya. Nah, contohnya yang ini ya. Saya akan buka ini. Kita klik aja. Nah, di sini ada beberapa menu pengaturan ya. Kita bisa mengeditnya, kita bisa trim atau memotongnya jika ada bagian yang kurang cocok. Kita bisa langsung share, kita bisa langsung download di sini, atau edit subtitle. Jadi dia menambahkan subtitle secara otomatis ya. Cuman dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita ngomongnya bahasa Indonesia ya agak ngawur lah ya. Kita abaikan saja. Kemudian kita bisa view setting. Di sini saya akan tunjukkan dulu untuk editnya ya. Jadi untuk edit dan trim itu bisa dalam satu tempat diedit. Kita klik edit. Nah, di menu edit kita ada beberapa menu juga di sini di sebelah kanan dan ada beberapa klip yang sudah kita ambil di bawah ya, di sini ya. Kita misalkan pilih yang klip pertama ini. Klip pertama. Kita trim. Nah, ini nanti akan muncul timeline di bagian pertama ini ya. Jadi misalkan kita play ini. Nah, ini kan saya diam beberapa detik. Ini bisa kita potong. Caranya ada banyak. Pertama kita playhead-nya kita arahkan ke sini. Kita bisa split. Kita bisa split di sini. Kita pilih yang ini. Ini kita yang delete. Nah, seperti ini. Atau kalian juga bisa langsung ini. Tarik ke sini. Simpel banget. Set. Nah, ini yang terakhir juga diam ya. Karena nggak ada gelombang suaranya. Kita tarik ke sini. Set. Ya. Depan dan belakang sudah kepotong. Nah, sekarang kalau kita mau memotong bagian yang tengah gimana? Simpel banget juga. Kita playhead-nya kita arahkan. Jadi kita misalkan kita play dulu ya. Oh, ini playhead-nya kita sini. Kita seperti ini. Gimana direkam oleh saya? Nah, misalkan saja saya mau menghapus bagian ini. Kita klik split. Nah, kemudian kita pilih yang ini. Dan kita coba mainkan lagi. Mana yang mau dihapus? Nah, misalkan ini mau saya hapus yang tengah ini ya. Kita split lagi. Nah, jadi ini menjadi bagian tersendiri. Kita delete. Nah, nanti ini akan
kosong kayak gini, nggak bisa diklik ya. Emang agak aneh sih, jadi ini nggak bisa ditarik ke sini, nggak bisa ditempelin, tapi nanti otomatis melompat kok, seperti ini. Kita coba play ya. Seperti ini, gimana? Tuh, langsung lompat kan? Nah, langsung lompat ini hanya karena koneksi saya agak lemot, jadi ada jeda. Tapi nanti ketika sudah di-download itu nggak akan ada jeda. Kalau koneksi kalian cepat, pasti langsung nggak ada jeda ya. Nah, itu untuk yang klip pertama. Kemudian, di sini setelah kita selesai memotong-motongnya, misalkan untuk mempercepat proses, misalkan klip pertama udah kita potong. Katakan udah kita potong ya, ini saya kembali aja. Nah, katakan sudah kita potong. Kemudian klip kedua, sudah kita potong. Ketiga, keempat, dan kelima sudah kita potong semua, kita klik dan. Jadi proses cuttingnya atau memotong bagian yang tidak penting sudah selesai. Sekarang di bagian yang menurut saya menyenangkan, yaitu memilih background dan layoutnya. Nah, ini kan tampilannya seperti ini, backgroundnya seperti ini ya. Backgroundnya seperti ini. Ini saya pilih yang klip satunya dulu. Nah, klip satunya dulu. Misalkan saya mau menggunakan layout yang ini tanpa mengubahnya. Saya hanya mau mengubah backgroundnya ya. Kita klik backgroundnya. Nah, di sini kita bisa memilih banyak background. Ada populer, ini yang warna-warna ya. Kita bisa geser juga. Misalkan saya coba yang ini. Seperti apa? Seperti ini. Atau kalian bisa pilih yang ini, populer, wallpaper. Masih loading ya. Di sini ada banyak banget pilihannya. Populer, wallpaper, tekstur, natur, wah banyak banget pokoknya ini sampai tuh banyak. Kemudian selain image juga bisa color atau warna ya, warna sesuai pilihan kita atau gradient, atau kita bisa mengupload background kita sendiri juga bisa. Jadi di sini saya mau pilih yang simple aja, yang ini aja ya. Oke. Lalu kalau sudah kita tutup. Nah, sekarang kita masuk ke layout. Oh ya, sebelumnya di sini juga ada re-record ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka dengan hasil klip satu ini, kalian bisa klik re-record atau rekam ulang. Di sini layout saya pilih. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian bisa memilih banyak banget model layout. Contohnya, ini yang defaultnya ya. Talking head di sebelah kanan dan presentasi sebelah kiri atau Windows-nya. Atau bisa dibalik seperti ini. Tinggal pilih aja, kalian nggak perlu jago editing. Atau seperti ini, ini, atau ini, lingkaran ya. Saya sering pakai yang ini. Nah, ini lingkaran di bawah ini, atau ini, masih banyak banget. Nah, kemudian kalau kalian misalkan pengen yang full talking head atau berbicara full, itu ada di bagian bawah, ini. Nah, ini seperti ini, ataupun yang seperti ini. Jadi bisa kalian pilih dan sesuaikan dengan selera kalian ya. Di sini saya mau ganti-ganti. Jadi beberapa klip akan saya ganti-ganti. Yang seperti di awal di intro tadi ya. Jadi saya pilih yang ini. Oke. Kemudian di sini juga ada border. Untuk border ini jadi kita bisa memilih garis samping ya. Ini ya. Garis sampingnya. Itu mau yang model seperti apa. Yang melengkung seperti ini. Atau model kotak biasa seperti ini, atau yang seperti ini, nggak ada itunya, outline-nya ya, atau seperti ini, atau ini juga ya keren tapi terlalu gimana ya, selera sih. Nah, atau seperti ini, saya pilih yang ini aja ya. Tadi mana? Ini terus, nah ini, oke, saya udah cocok ini ya. Setelah border, kita bisa pilih mirror cam-nya. Jadi mirror cam-nya itu kadang kalau kita merekam di kamera, itu kan kadang yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan ya. Ini bisa kita balik dengan sekali klik. Kita coba, tuh. Kan? Langsung. Jadi sesuka kalian aja. Kemudian ini bisa kalian crop screen. Jadi misalkan kalau layar yang kalian tidak suka atau mau ditutup, kalian bisa klik. Misalkan ini, saya klik. Misalkan atasnya nggak mau kelihatan, bisa turunkan seperti ini di crop. Ya kayak yang meng-crop biasa ya. Nah, seperti ini. Kalian juga bisa lakukan itu. Ini misalkan saya mau yang bagian presentasinya saja. Dan, nah, seperti ini. Kemudian kita besarkan. Nah, seperti ini juga bisa. Kemudian ini size-nya. Kalian bisa sesuaikan. Mau untuk video 16:9 atau 9:16. Seperti ini ya. Kalian bisa posisikan sesuka kalian. Atau kotak, square juga bisa. Oh ya. Di bagian layout tadi, itu kalau misalkan di pilihan-pilihan layout yang disediakan itu kalian tidak ada yang suka, kalian bisa customize sendiri. Jadi contohnya, ini size-nya saya kembalikan.
kemudian layoutnya. Nah, ini misalkan nggak ada yang disuka. Misalkan ini mau lebih lebar, Windows-nya mau lebih lebar ya, kita bisa lebarkan, atau mau di full screen kan juga bisa, silahkan. Kemudian modelnya ini mau dibuat di samping, di sini. Seperti ini. Itu juga bisa di sini. Atau lebih kecil lagi. Atau yang misalkan pakai base yang ini. Nah, ini. Tapi kalian pengen besarkan kayak gini. Dan kalian ada di sini, atau di atas sini, itu juga bisa. Jadi sesuai keinginan kalian. Fleksibel banget kok. Sekarang, misalkan kita mau klik keduanya itu berbeda. Bisa banget. Jadi, kita klik keduanya, kita pilih layoutnya, kemudian kita pilih yang kita mau. Misalkan, yang kedua saya mau pilih yang ini. Atau yang ini. Bisa banget ya. Nanti yang ketiga, nah ini ada tombol apply to all clip. Jadi kalau semua klip mau disamakan layoutnya, itu kalian klik aja. Tapi kalau setiap klip kalian mau beda-bedakan, itu juga bisa. Oh ya, ada sedikit tips ya. Jadi kalau misalkan kalian rekamnya dalam satu klip, tapi dalam satu klip itu kalian mau bikin beda layout, bisa nggak? Bisa. Jadi caranya kalian duplikat ya. Caranya di sini klik, titik tiganya kalian klik, kalian duplikat. Nah, akan jadi 2. Nah, sekarang tinggal kalian trim aja. Yang ini trim di bagian pertama yang kalian mau layout pertama, kemudian di klip 3 yang hasil duplikatnya tadi yang copy, kalian trim ke bagian yang untuk layout keduanya. Semoga paham ya. Seperti itu. Nah, setelah kalian selesai meng-customize semuanya, kalian sudah puas nih dengan hasilnya, terus kalian pengen mendownloadnya atau sharing, kalian bisa klik finish. Nah, di sini tadi sudah ya, ada tombol downloadnya. Kalian bisa download. Atau kalian bisa share dan tambahkan tombol. Nanti akan ada linknya. Ini linknya bisa kalian copy ya. Link copy kalian bisa share di Facebook. Nanti videonya ini, linknya akan menuju ke website Tela dan bisa menonton video kalian. Jadi semacam kayak sosial media langsung lah ya. Kita coba download ya, karena di sini ada menu-menu downloadnya. Nah, di sini ini bisa kita download subtitlenya. Tapi ya, menurut saya nggak penting sih, karena subtitlenya agak ngawur karena bahasa Inggris ya, dan kita ngomongnya bahasa Indonesia, kecuali kalian bisa ngomong bahasa Inggris, ini mantep banget. Kemudian di sini ada resolusi 4K sampai 4K ya, keren ya. Jadi ini 3480 kali 2160 resolusi, bisa kalian centang. Nah, bisa kalian centang, nanti akan terdownload yang video 4K. Kemudian ini separate clip, tadi kan ada 5 klip ya, contoh yang saya perlihatkan tadi kan ada 5 klip. Kalau mau dipisah-pisah, jadi menjadi 5 video nanti downloadnya, kalian bisa centang. Tapi kalau mau dijadikan satu, kalian bisa biarkan aja. Ini subtitle, bisa kalian abaikan saja. Kemudian start export. Dan Tela akan mengekspor, secara otomatis akan mendownload setelah ekspornya selesai. Dan kalian sudah bisa mengupload videonya. Keren kan? Cocok banget untuk kalian yang mau bikin video tutorial seperti saya ini, atau untuk online course, atau untuk presentasi di kantor, atau presentasi dan tugas kuliah, sekolah, atau demo produk dan review website, atau aplikasi, dan masih banyak lagi. Oh ya, satu lagi sebelum saya lupa, ini bisa 4K resolusi, itu untuk member pro ya. Tapi kenapa di sini saya sudah bisa walaupun saya masih member gratis? Karena begitu kita mendaftar, kita sudah bisa mengakses fitur-fitur pro-nya. Di sini ya, Tela Pro Trial. Jadi, kita begitu mendaftar sudah mendapat trial selama 7 hari, masa percobaan selama 7 hari. Jadi, selama 7 hari itu kita bisa menikmati fitur full, fitur pro-nya dari Tela ini ya. Bisa akses secara, bisa ekspor 4K. Kemudian, ini ya, kita coba learn more aja. Nah, ini nggak ada batasan, paketannya cuma $1, $15 per bulan. Ini unlimited video, kalian mau rekam sehari berapa kali, bebas. Unlimited recording duration, kalian mau rekam sampai berjam-jam, bebas. Kemudian instant sharing, begitu selesai langsung sharing, bebas. Kemudian 4K export, nggak kaleng-kaleng, nggak cuma full HD ya, nggak cuma 720p,
Kadang kebanyakan kan, ya kalau gratisan 720 ya, ini bisa 4K. Watermark free, nggak ada watermarknya. Keren kan? Cuman ya itu kelemahannya ini trial 7 hari. Jadi solusi untuk kalian YouTuber yang model videonya seperti ini, tutorial, presentasi seperti itu, sebelum kalian mendaftar, kalian catat dulu video-video apa yang mau kalian buat. Misalkan kalian targetkan 1 hari rekaman 1 kali ya, membuat 1 video. Jadi kalian buat 7 daftar video yang akan kalian rekam. 7 daftar videonya, berikut dengan skripnya, kalau yang pakai skrip atau yang spontan, bahan presentasinya atau bahan tutorialnya, kemudian judulnya, thumbnailnya, apa, pokoknya semua di planning dulu ke-7 video tersebut. Nah, setelah planningnya selesai, semua ke-7 video tersebut tinggal rekam aja, kalian baru daftar tela, kemudian kalian bisa mulai merekam. Lumayan kan 7 hari. Nah, setelah kalian mencoba selama 7 hari, misalkan kalian nggak mau daftar, ya udah kalian bisa bikin akun dengan email lain, atau kalian bisa mendaftar yang berlangganan pro ya. Itu terserah, bebas sih. Nah, jika kalian dapat manfaat dari video ini, jangan lupa untuk klik like, share ke teman kalian, dan subscribe untuk kalian yang belum ya, agar saya lebih semangat untuk memberikan atau membuat video tentang trik, tips seputar konten kreator yang bermanfaat pastinya. Jika kalian ingin tahu trik atau tips mengedit video secara otomatis dan pastinya lebih cepat, kalian wajib banget tonton video ini ya. Oke, saya Sigit Triutomo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.